Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2023 dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan pada PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul Tbk sendiri bergerak di bidang jamu dan farmasi. Nah, video ini sendiri dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nadia Eka Putri SEMAK. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai perhitungan rasio keuangan ada pada PT Sido Muncul Tbk, terutama pada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio penilaian keuangan sendiri. Nah, kami harap dari video ini akan memberikan gambaran dan kejelasan serta manfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa menyaksikan video yang akan kami sampaikan dan presentasikan, dan semoga itu bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, saya Muhammad Rizky Hartanto akan menjelaskan bagian rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Nah, dalam rasio likuiditas ini ada 3 jenis perhitungan yang kami gunakan, yaitu yang pertama rasio lancar, lalu yang kedua rasio cepat, lalu yang ketiga rasio kas. Nah, untuk rasio lancar dari PT Sido Muncul Tbk ini kita ambil dari 5 tahun kan. Rasio lancar sendiri memiliki standar kinerja yaitu 200%. Nah, pada perhitungan kami tahun 2019 PT Sido Muncul ini telah mencapai rasio lancar sebesar 420%. Nah, lalu pada tahun 2020 PT Sido Muncul mencapai rasio lancar sebesar 366% yang terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan pada aset lancar dan kewajiban lancar PT Sido Muncul. Lalu pada tahun 2021 ada kenaikan sebesar 47% menjadi 413% dikarenakan adanya kenaikan pada aset lancar dan penurunan pada kewajiban lancar. Lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan lagi sebesar 7% menjadi 406%. Ini dikarenakan adanya penurunan pada aset lancar dan kewajiban lancar. Lalu pada tahun 2023 rasio lancar PT Sido Muncul ini meningkat sebesar 41% dikarenakan adanya penurunan aset lancar dan kewajiban lancar. Lalu aset lancar lebih besar nominalnya daripada kewajiban lancar pada tahun 2023. Selanjutnya ada rasio cepat. Pada rasio cepat ini standar kinerjanya yaitu 150%. Nah, pada perhitungan kami PT Sido Muncul ini tahun 2019 telah mencapai 347% pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 PT Sido Muncul mengalami penurunan sebesar 36% menjadi 311%. Ini dikarenakan adanya kenaikan pada aset lancar, persediaan dan kewajiban lancar pada PT Sido Muncul. Lalu pada tahun 2021 ada kenaikan pada rasio cepat PT Sido Muncul. Ini dikarenakan adanya kenaikan pada aktiva lancar dan persediaan serta penurunan pada kewajiban lancar. Lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan lagi sebesar 24% menjadi 305%. Ini dikarenakan adanya kenaikan pada persediaan dan penurunan pada aktiva lancar dan kewajiban lancar. Lalu pada tahun 2023 ada peningkatan sebesar 54% menjadi 359% dikarenakan adanya penurunan pada aktiva lancar, persediaan dan kewajiban lancar serta nominal aktiva lancar dan kewajiban lancar besar daripada persediaan. Lalu untuk perhitungan yang terakhir yaitu rasio kas. Rasio kas sendiri memiliki standar kinerja sebesar 50%. Lalu pada tahun 2019 PT Sido Muncul telah mencapai rasio kas sebesar 212%. Nah, pada tahun 2020 PT Sido Muncul mengalami penurunan sebesar
28% menjadi 184%, dikarenakan adanya kenaikan pada kas dan setara kas serta kewajiban lancar daripada tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 15% dikarenakan adanya peningkatan pada kas dan setara kas serta penurunan pada kewajiban lancar. Pada tahun 2021 ini perhitungannya menjadi 129%. Lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 28% menjadi 171% dikarenakan adanya penurunan pada kas dan setara kas serta kewajiban lancar. Lalu yang terakhir 2023 terjadi peningkatan sebesar 9% menjadi 180% dikarenakan adanya penurunan pada kas dan setara kas serta kewajiban lancar. Lalu kas dan setara kas lebih besar nominalnya daripada kewajiban lancar. Nah teman-teman, penurunan dan kenaikan pada rasio likuiditas perusahaan PT Sido Muncul Tbk ini tidak mempengaruhi rasio likuiditas karena sesuai perhitungan kami telah mencapai standar kinerja perusahaan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas dari perusahaan Sido Muncul. Sebelum itu kita perlu ketahui dulu apa itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah ukuran keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau kewajiban lainnya, baik itu jangka pendek maupun itu jangka yang panjang. Nah, rasio ini dapat membantu investor dan manajemen perusahaan memahami risiko struktur modal perusahaan serta membantu kreditur dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 jenis rasio solvabilitas, yaitu ada debt asset ratio, debt equity ratio, interest coverage ratio, dan long term to equity ratio. Nah, yang pertama itu ada debt asset ratio. Nah, di sini kami mengambil tahun berjalan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Lalu kita akan masuk ke debt asset ratio. Nah, debt asset ratio ini cara mencarinya yaitu dengan membagi total hutang dibagi dengan total aktiva. Nah, dari tahun 2019 ini menunjukkan debt asset rasionya 13,17. Nah, untuk angkanya ini, untuk hasil dari debt asset ratio ini kami menyajikannya dalam bentuk persen. Jadi 13,17%. Untuk tahun 2020 sama juga, rumusnya sama semua. Hasilnya itu ada 16,31% yang menunjukkan bahwa rasio debt asset ratio PT Sido Muncul ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Lalu selanjutnya ada tahun 2021. Nah, untuk debt asset rasionya yaitu 14,69%. Nah, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 debt asset ratio PT Sido Muncul ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu tahun 2022 debt asset rasionya itu mencapai 14,11%, yang dimana debt asset ratio ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu ada tahun 2023 debt asset rasionya itu sebesar 12,97%, yang menunjukkan bahwa PT Sido Muncul ini juga mengalami penurunan debt asset rasionya daripada tahun sebelumnya. Lalu ada rasio yang kedua kami cari di rasio solvabilitas yaitu debt equity ratio. Cara mencarinya yaitu dengan membagikan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk tahun berjalan tahun 2019 ini debt equity ratio PT Sido Muncul ini sebesar 15,17%. Untuk tahun 2020 debt equity rasionya sebesar 19,49%, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021 debt equity ratio PT Sido Muncul ini sebesar 17,22%, yang menunjukkan bahwa debt equity ratio PT Sido Muncul ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin mereka mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID yang kita alami kemarin juga ya. Lalu lanjut untuk tahun 2022 itu mengalami penurunan juga sebesar dari 17,22 tahun 2021 menurun menjadi 16,43 tahun 2022.
Lalu lanjut untuk tahun 2023 itu debt equity ratio PT Sido Muncul sebesar 14,91%. Nah, debt equity ratio ini juga menunjukkan bahwa PT Sido Muncul mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu rasio solvabilitas yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu ada interest coverage ratio. Untuk tahun 2019, sebelum itu untuk cara mencarinya yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan biaya bunga atau beban bunga. Untuk tahun 2019, interest coverage ratio-nya yaitu menunjukkan sebesar 28,8. Untuk tahun 2020, interest coverage-nya 3,9 yang menunjukkan bahwa mengalami penurunan juga. Untuk tahun 2021, interest coverage ratio-nya 10,5 yang menunjukkan bahwa interest coverage ratio PT Sido Muncul ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Untuk tahun 2022, interest coverage ratio-nya itu sebesar 25,5 yang menunjukkan bahwa interest coverage ratio PT Sido Muncul ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang cukup lumayan signifikan. Untuk tahun 2023, interest coverage ratio-nya yaitu sebesar 18,11%. Nah, ini menunjukkan bahwa interest coverage ratio PT Sido Muncul ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu untuk rasio solvabilitas yang akan saya jelaskan yang terakhir yaitu ada long term debt to equity ratio. Nah, untuk mencarinya yaitu dengan membagikan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Nah, untuk tahun 2019, long term debt to equity ratio-nya sebesar 1,1 yang menunjukkan kemampuan PT Sido Muncul yang baik. Lalu untuk tahun 2020 itu meningkat dari 1,1 tahun 2019 menjadi 2,1 tahun 2020. Untuk tahun 2021, long term debt to equity ratio-nya sebesar 1,1 yang menunjukkan bahwa PT Sido Muncul mengalami penurunan long term debt to equity ratio pada tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2022, long term debt to equity ratio-nya 0,1 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ini PT Sido Muncul mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dan sebelumnya. Lalu untuk tahun 2023, long term debt to equity ratio PT Sido Muncul ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,1. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang rasio solvabilitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, saya Elisa Biji Simika Widiarti dengan akademi 1122 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama itu profit marginal sales. Nah, di PT Sido Muncul ini itu di 2019 itu profit marginnya itu mencapai 26,3%. Nah, pada 2020 itu terjadi kenaikan 28,0%. Di 2021 juga terjadi kenaikan 31,4%. Nah, pada 2022 itu terjadi penurunan sebanyak 28,6%. Dan di 2023 itu terjadi penurunan lagi, di mana itu mencapai 26,7%. Nah, dari penjelasan itu, rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan total asetnya. Peningkatan rasio ini itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya dengan baik untuk menghasilkan pendapatan. Nah, yang kedua itu basic earning power. Nah, di PT Sido Muncul ini di 2019 itu mencapai 26,7%. Nah, di 2020 itu terjadi kenaikan 30,5%. Di 2021 itu terjadi kenaikan yang signifikan di mana dari 30,5% mencapai 38,5%. Nah, di 2022 itu terjadi penurunan yang tidak terlalu banyak yaitu 34,1%. Nah, yang terakhir yaitu di 2023 itu ada kenaikan sedikit sebanyak 35,8%. Nah, diketahui bahwa ROA ini itu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asetnya. Nah, fluktuasi ROA ini cenderung mengikuti pola yang sama dengan profit margin. Nah, ini menunjukkan bahwa peningkatan laba bersih juga didorong oleh efisiensi penggunaan aset. Yang ketiga yaitu return on total asset.
Nah, di sini PT Sido muncul pada tahun 2019 itu sebanyak 22,9%. Nah, pada 2020 itu terjadi kenaikan, yaitu 24,3%. Nah, di 2021 itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan lagi, yaitu 31,0%. Nah, di 2020 itu terjadi penurunan, yaitu 27,1%. Dan terakhir 2023 yaitu turun lagi menjadi 24,4%. Nah, ROE ini atau ROE itu mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas investasi mereka. Nah, fluktuasi ROE ini juga cukup signifikan, namun secara umum cenderung meningkat. Nah, ini mengindikasikan bahwa perusahaan PT Sido muncul ini itu memberikan return yang menarik bagi para pemegang saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Nathif Wilson akan meneruskan penjelasan dari rasio profitabilitas. Oke, selanjutnya adalah return on common equity. Pada tahun 2019, return on common equity-nya sebesar 26,4%. Ini diperoleh dari net income dibagi dengan common equity-nya, di mana di sini pada tahun 2019 net income available to common stockholders-nya sebesar 807,6 miliar dibagi dengan equity-nya sebesar 3,064 triliun. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan menjadi 36,3%. Dan pada 2 tahun setelahnya, itu tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 28,1%. Meskipun mengalami penurunan, tetapi tidak memengaruhi kinerja dari perusahaan PT Sido muncul, karena standar dari return on common equity-nya yaitu sebesar 15%. Selanjutnya adalah gross profit margin. Ini diperoleh dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2019, profit margin on sales-nya sebesar 54,8%, yang dimana laba kotor 1,68 triliun dibagi dengan penjualannya sebesar 3,067 triliun. Dan pada tahun setelahnya mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, dan puncaknya di tahun 2021 sebesar 56,9%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,8%, dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 56,6%. Dengan adanya rasio yang stabil yaitu di sekitar kurang lebih 56%, berarti bahwa PT Sido muncul menunjukkan keunggulan kompetitif dalam mengelola biaya produksi. Selanjutnya yaitu operating profit sales. Ini diperoleh dari laba operasional dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2019, profit margin on sales-nya sebesar 33,4%. Ini adalah hasil dari laba operasional yaitu 1,024 triliun dibagi penjualan di tahun 2019 yaitu 3,067 triliun. Sama seperti sebelumnya, tahun 2021 mencapai puncaknya yaitu sebesar 39,2%. Dan setelahnya justru mengalami penurunan, dan pada tahun 2023 menjadi 33,4%. Meskipun sempat mengalami penurunan dan kembali pada angka 33,4%, tetapi tidak memengaruhi karena standarnya adalah sekitar 20%, di mana artinya itu kinerja dari PT Sido muncul ini adalah sangat baik. Terakhir dari rasio profitabilitas yaitu operasi rasio atau biaya operasional dengan rumus HPP penjualan dikurangi dengan biaya administrasi dari penjualan. Setelah itu dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2019 operating rasionya ini sebesar 51,5% dan mengalami penurunan dan kenaikan lagi yang stabil. Dan pada tahun 2023 operasi rasionya ini sebesar 49,1%. Rasio yang baik adalah berkisar pada 60 hingga 80%. Ini berarti bahwa semakin rendah rasio biaya operasional, maka semakin baik juga kondisi investasi di perusahaan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Febri Batiwi yang akan membahas mengenai rasio penilaian sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu rasio penilaian. Rasio penilaian sendiri adalah bagaimana kita melihat atau menilai suatu nilai perusahaan dari segi sahamnya, di mana ini berguna untuk para investor supaya mereka bisa melihat apakah dari rasio penilaian ini
sahamnya bernilai overvalued atau undervalued dari perusahaan itu sendiri. Saya akan masuk ke penjelasan mengenai rasio apa saja yang ada di rasio penilaian dan berapa nilainya dari tahun berjalan 2019 hingga 2023 pada PT Sido Muncul Tbk. Saya mulai dari price per earnings pada tahun 2019 sebesar 23,50, kemudian pada tahun 2020 sebesar 25,65 yang berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 20,46 yang terjadi penurunan dari tahun 2020. Kemudian 2022 dengan nilai sebesar 20,51 yang berarti terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun terakhir yang terbaru yaitu tahun 2023 sebesar 16,57 yang terjadi penurunan besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian saya akan masuk ke book value per share, di mana book value per share ini sendiri dihitung dengan cara pembagian dari equity ke outstanding share. Pada tahun 2019 book value per share-nya sendiri senilai 102,16. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 107,39 yang berarti terjadi peningkatan. Kemudian pada 2021 sebesar 115,71 yang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian 2022 sebesar 116,89 yang berarti terjadi peningkatan secara dalam skala kecil. Kemudian pada tahun terakhir 2023 sebesar 112,86 di mana book value per share pada tahun terbaru yaitu 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2022. Kemudian saya akan masuk ke bagian market per book, di mana penilaian market per book sendiri dihitung dari market per price dibagi book value-nya sendiri. Nah, bagaimana sih keadaan pada tahun ini? Pada tahun 2019 sendiri, market per book-nya bernilai sebesar 6,24. Kemudian pada 2020 sebesar 7,50 yang berarti terjadi peningkatan. Kemudian pada tahun 2021 menjadi 7,48 di mana terjadi penurunan dalam skala yang sangat amat kecil. Kemudian pada tahun 2022 menjadi 6,46 yang berarti terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 2021. Kemudian pada tahun terakhir 2023 sebesar 4,65 di mana terdapat penurunan secara drastis dari tahun 2019 ke 2023 sendiri gitu. Segitu saja rasio penilaian yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut. Baik, sekian materi yang kami dapat sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dapat menonton video kami dari awal hingga akhir. Dan kami juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang bersangkutan apabila dalam video ini ada salah data maupun kata atau ucapan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.